Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah naik jenjang yaitu SMA, dan di kelas 10 ini ada dua matematika ya yang akan kalian pelajari, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Untuk matematika minat di kelas 10 semester 1 ini kita akan pelajari tentang eksponen dan logaritma. Dan kali ini kita akan belajar tentang eksponen. Tapi sebelum masuk di materi intinya, kita ingat kembali apa itu eksponen dan sifat-sifatnya. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP ya. Mungkin bisa dilihat buku catatan SMP-nya. Nah, aplikasi bilangan eksponen itu untuk apa sih? Ini misalkan jarak bumi dengan matahari itu kurang lebih 150 juta. Kalau kita tulis semua angkanya itu akan terlalu panjang. Jadi untuk mempersingkat kita gunakan eksponen. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, 1,5 kali 10 pangkat 8. Atau misalkan massa suatu elektron itu kalau dituliskan apa adanya seperti ini ya, panjang sekali, bisa dipersingkat dengan menggunakan eksponen menjadi 9,11 kali 10 pangkat negatif 31. Nah, jadi bilangan eksponen itu untuk lebih menyingkat ya penulisan suatu bilangan biar tidak terlalu panjang. Terus setelah itu kita akan pelajari juga pengertian dan sifat-sifat eksponen itu apa aja. Salah satunya sifatnya itu ada beberapa ya, yaitu pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat bulat negatif, pangkat pecahan. Ini sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP ya, silahkan dilihat lagi. Nah, eksponen itu apa sih? Pengertian bilangan eksponen. Eksponen itu adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Misalkan seperti ini ya bentuk umumnya, ada A pangkat N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi A dikalikan sebanyak N faktor dengan A pangkat N itu adalah A bilangan real dan N bilangan asli. A-nya disebut bilangan pokok atau basis dan N-nya disebut dengan besar eksponen ya. Terus tadi kita belajar tentang sifat-sifatnya, ada beberapa ya. Sifat-sifatnya ada bilangan pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat bulat negatif, dan pangkat pecahan. Untuk pangkat bulat positif itu ada beberapa. Ini kalau basisnya sama, A pangkat N kali A pangkat N, itu bisa dipersingkat menjadi A pangkat M tambah N. Jadi kalau basisnya sama, dikalikan pangkatnya ditambah, basisnya sama, dibagi pangkatnya dikurangi. Kalau seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Kalau ada A, B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kalau ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Itu ya untuk pangkat bulat positif. Untuk pangkat 0, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Terus pangkat bulat negatif, kalau ada A pangkat negatif N itu artinya 1 per A pangkat N. Atau 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Jadi kalau dipangkatkan negatif menjadi bentuknya pecahan. Kalau pangkat pecahan, kalau ada A pangkat per N itu artinya A akar N. Kalau ada A pangkat M per N itu jadinya A pangkat M akar N. Atau A akar N pangkat M ya. Jadi kalau pangkat bulat negatif, pangkatnya negatif jadi pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, bentuknya jadi akar gitu ya. Nah, kita kasih contoh satu-satu sifat berdasarkan sifat-sifatnya itu ya. Misalkan ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, karena ini basisnya sama-sama 2, terus dikalikan pangkatnya ditambah ya. Berarti jadinya 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kalau ada 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3, basisnya sama-sama 5, terus dibagi berarti pangkatnya
dikurangi. Nah, seperti ini ya, kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Kalau ada ini 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Kalau ada 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3, karena pangkatnya sama, jadi ini dibagi dulu baru dipangkatkan ya. Terus kalau ada 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, yang penting basisnya tidak boleh sama dengan 0. Terus kalau pangkat negatif jadinya per, jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Kalau pangkat pecahan 16 pangkat 3 per 4 itu jadinya 16 akar 4 pangkat 3. 16 itu kalau diakarkan 4 kan hasilnya 2. 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi kalian harus menghafal sifat-sifat eksponen ini supaya lebih mudah mengerjakan dan lebih cepat ya. Kalau ngitung manual itu terlalu lama. Misalkan soal seperti ini, 2 pangkat 2021 per 2 pangkat 2019. Kalau kalian menghitung biasa sampai panjang ya, 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya sampai 2021 terlalu panjang ya. Jadi dengan sifat aja, ini kan basisnya sudah sama-sama 2, karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi ya. 2021 kurang 2019 itu kan 3 ya, kok 2 ini ya. 2 pangkat 3 harusnya kan dikurangi 2 apa 3? Oh ya 2, benar 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi sifat eksponen ini memudahkan kita ya dalam menghitung bilangan-bilangan berpangkat. Jadi kalian wajib hafal. Nah, kita kasih contoh lagi. Tentukanlah bentuk sederhana dari soal-soal ini. Untuk yang A, kita coba jawab yang A. Ini angka 12 ini bisa kita pecah jadi 3 kali 4 ya, berdasarkan sifat eksponen tadi. Ini berarti 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 sifat eksponen. Ini karena pembilang dan penyebut punya 4 pangkat 2 bisa dicoret. Terus ini 3-nya kan ada 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 2. Karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi ya. Jadinya seperti ini. Hasilnya 84. Nah, biar lebih singkat ya. Terus ini yang B, soalnya bentuknya variabel. Ini kita sederhanakan dulu, negatif Q pangkat 4. Kalau negatif dipangkatkan bilangan genap, berarti dia hasilnya positif. Kalau negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif ya, ingat ya ini ya. Terus ini P-nya ada 2, sini sama belakang ini, Q-nya juga ada 2, Q pangkat 4 sama Q. Kalau tidak ada pangkatnya dianggap 1, pangkat 1 ya. Untuk yang angkanya ditulis di depan aja dulu, min 2 kali 2 kali 1/5, ini yang per 5 ini. P-nya ini pangkat 1, terus P yang belakang ini pangkat 2, karena dikali pangkatnya ditambah. Untuk Q-nya ini ada 2 juga, Q pangkat 4 sama Q pangkat 1, karena dibagi di sini berarti Q-nya dikurang. Ya sudah, tinggal dikalikan biasa. Hasilnya seperti ini, bisa ya. Untuk yang C, soal bentuk variabel lagi, di sini M-nya ada M pangkat 2, M pangkat 3, sama M. Ini M pangkat 2 sama M pangkat 3 kan kali, berarti, nah kita, kita dekatkan yang variabelnya sama dulu aja ya. 4 ini diubah jadi 2 pangkat 2, M pangkat 2 didekatkan sama M pangkat 3, N yang di sini dikalikan dengan N yang di sini ya, didekatkan yang variabelnya sama. Sekarang, ini 2 pangkat 2 dibagi 2, berarti pangkatnya karena dibagi dikurangi ya. Terus M-nya karena dikali, itu berarti apa? M-nya dikali berarti pangkatnya ditambah. Terus karena M-nya ada yang di bawah ini dibagi, berarti dikurangi. Terus N-nya karena dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Jadi kalau dikali pangkat ditambah, dibagi pangkatnya dikurangi. Ya sudah, disederhanakan jadinya seperti ini. Itu bisa ya. Jadi kalian harus hafal sifat-sifat eksponen supaya kalian lebih mudah mengerjakan soal-soal tentang eksponen ya.
biar tidak panjang.